Azaria. Halo! Di video kali ini kita akan membahas mengenai model relasional untuk mata kuliah basis data. Sebelum itu kita perkenalkan dulu, nama aku Coy Arum. Nama aku Anjada Alif. Nama aku Gulam Hasan Anwari. Simak video berikutnya. Model database relasional pertama kali dirumuskan dan dikemukakan oleh Edgar F. Cobb pada tahun 1969. Apa sih model relasional itu? Relational model adalah model data yang terdiri dari kumpulan tabel berdimensi 2 yang memiliki relation atau relasi, tabel atau baris, dan atribut atau kolom untuk merepresentasikan suatu basis data. Konsep model relasional. Pertama, model rasional mempresentasikan database sebagai kumpulan relasi. Jadi relasi itu juga kita biasanya sebut dengan tabel. Dalam model relasional, data disimpan dalam tabel. Setiap baris dalam tabel mewakili kumpulan nilai data yang terkait. Kemudian, baris-baris dalam tabel ini menunjukkan entitas atau hubungan di dunia nyata. Nah, nama tabel dan nama kolom itu sangat membantu untuk menafsirkan arti nilai di setiap baris. Istilah dalam model relasional, yang pertama ada relasi. Relasi itu adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Terus kemudian ada atribut, itu adalah setiap kolom dalam tabel. Jadi atribut ini merupakan properti yang mendefinisikan suatu relasi. Ada kemudian ada degree atau derajat, itu adalah jumlah atribut dalam relasi. Terus selanjutnya ada tuple. Tuple adalah baris pada sebuah relasi. Kemudian ada cardinality atau kardinalitas, itu adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi. Ini adalah contoh tabel atau relasi. Ya. Nah, contoh tabel atau relasi pada gambar di samping. Ini juga ada yang disebut juga domain. Nah, domain adalah himpunan nilai yang diperbolehkan muncul dalam setiap kolomnya. Setiap domain memiliki deskripsi, tipe data, dan format data tertentu. Jadi, nilai setiap atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu. Ini adalah contoh deskripsi domain data. Ini adalah relation key dalam sebuah basis data. Untuk mencari satu data dari keseluruhan data secara umum dibutuhkan kunci untuk mempermudah pencarian dan mempersingkat waktu yang digunakan untuk melakukan tanpa harus melakukan penelusuran terhadap seluruh data. Di sini ada macam-macam kunci. Yang pertama super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Nah, untuk penjelasannya ada di gambar. Selanjutnya adalah instan basis data. Karena dia adalah rancangan atau blueprintnya, instansi dan basis datanya adalah isi dari tabel tersebut. Kayak misal ada mahasiswa, dia punya kolom nama, NIM, jurusan, dan lain-lain. Jadi singkatnya, skema itu adalah bentuk atau rancangan database, sedangkan instan adalah isi dari database tersebut yang bisa berubah-ubah. Lalu kita akan membahas skema R. Skema R itu apa? Entity Relationship, yang adalah gambar rancangan database yang biasanya berupa diagram. Nah, bentuknya itu biasanya pakai kotak. Kalau entity, ketupat itu relationship, dan lingkaran biasanya itu atributnya. Nah, kalau kita ubah dari ER ke skema relasional, dia akan berubah menjadi tabel. Lalu selanjutnya kita akan membahas tahapan transformasi. Ada 7. Yang pertama, entitas reguler atau tabel yang isinya adalah entitas utama dengan primary key itu sendiri. Kedua adalah entitas rumah, di mana itu isinya adalah tabel dan foreign key ke entitas flat. Ini adalah entitas yang tidak punya primary key sendiri, tapi bergantung pada entitas lain. Yang ketiga ada relasi biner 1 ke 1. Nah, dia foreign key-nya berada di salah satu tabel. Hubungannya 1 lawan 1 biasanya cukup ditambahkan foreign key di satu tabelnya. Yang keempat ada relasi biner 1 ke banyak, foreign key-nya berada di sisi N. Lalu yang kelima relasi biner banyak ke banyak, itu akan membuat tabel baru dan hubungannya banyak ke banyak harus dibuat tabel yang berisi kombinasi primary key dari kedua identitas. Yang keenam adalah atribut multi-valued, dan kita harus membuat tabel baru, yang mana kalau ada atribut yang bisa punya banyak nilai, misalnya nomor telepon, itu bisa dibuat tabel khusus untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Dan terakhir adalah relasi NRI, yaitu lebih dari 2 entitas dan harus dibuat tabel baru. Nah, kalau satu hubungan melibatkan 3 entitas atau lebih, dibuat tabel baru yang membuat primary key dari semua entitas yang terlibat.
Selanjutnya kita akan membahas foreign key atau kunci tamu, yang mana adalah atribut dalam suatu relasi, misal kita sebut R1, yang akan dipakai untuk merujuk ke relasi lain atau kita sebut R2. Namun, agar atribut dalam R1 benar-benar sah sebagai kunci tamu, ada aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah domain atribut kunci tamu di R harus sama dengan domain kunci primer atau primary key di R2. Kemudian yang kedua adalah nilai kunci tamu pada sebuah tuple di R1 harus sesuai dengan nilai kunci primer atau primary key di R2, atau boleh bernilai 0 jika memang tidak ada referensinya. Dengan kata lain, setiap baris di R1 yang memiliki foreign key akan selalu mengarah ke baris tertentu yang akan merujuk di R2. Aturan identitas pada basis data bisa dipahami seperti serangkaian rambu-rambu yang wajib dipatuhi agar data tetap akurat dan konsisten. Pertama adalah key constraint. Aturan pertama adalah key constraint yang intinya setiap tabel dalam database wajib punya kunci unik atau yang biasa kita sebut primary key atau kandidat key. Kenapa harus unik? Karena kunci ini berfungsi sebagai identitas data. Bayangkan kalau ada dua mahasiswa dengan nilai yang sama berarti membingungkan. Jadi itu adalah kita sebut dengan primary key. Aturan ketiga mengharuskan primary key tidak boleh kosong atau nol yang akan kita sebut sebagai entity integrity. Karena primary key adalah identitas utama dari sebuah basis data. Kalau identitas kosong, sistem akan menjadi bingung dan membedakan mana data yang satu dengan yang lain. Aturan yang terakhir adalah referential integrity yang mengharuskan hubungan antara tabel supaya tetap konsisten. Kalau ada foreign key, maka nilainya harus sesuai dengan primary key di tabel lain, atau bisa kosong jika memang tidak ada referensinya. Aturan ini menjaga agar relasi antar tabel tidak putus. Misalnya kalau ada data mahasiswa mengambil mata kuliah, maka foreign key ini di tabel harus benar-benar ada di tabel mahasiswanya. Selanjutnya aku akan kasih contoh pada gambar di sini. Dan ini adalah contoh model relasional dari observasi kami. Kami melakukan observasi di toko bangunan Sinar Mawar yang bertempat di Jalan Sarangan, Malang. Dari observasi tersebut, kami merangkum sebagian data yang akan menghasilkan tiga entitas. Yang pertama adalah barang. Dia akan memiliki atribut kode barang sebagai primary key, lalu nama barang. Yang ketiga harga jual, dan yang keempat stok. Lalu entitas kedua adalah karyawan. Yang pertama memiliki atribut nama karyawan yang akan menjadi primary key dan foreign key. Yang kedua jabatan, dan yang ketiga jadwal kerja. Lalu entitas selanjutnya adalah transaksi, di mana atributnya ada hari, jenis transaksi, penanggung jawab sebagai foreign key, uang masuk dan uang keluar. Nah, kemudian dari tiga entitas tersebut akan menghasilkan tiga tabel relasional. Dan kita bisa melihat pada tabel karyawan, nama karyawan akan menjadi foreign key yang akan terhubung pada tabel transaksi di bulan September, di mana dia akan dimasukkan ke dalam kolom PJ atau penanggung jawab. Intinya, gambar tadi menunjukkan bahwa primary key tetap menjaga identitas setiap entitas. Untuk foreign key, dia menghubungkan antar tabel. Nah, referensi integrity memastikan data konsisten. Misalnya, tidak boleh ada proyek yang merujuk ke departemen lain yang tidak ada, dan tidak boleh ada karyawan bekerja di proyek yang tidak tercatat. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke operasi update dalam relasi. Nah, dalam basis data relasional ada tiga operasi utama yang sering kita gunakan, yaitu insert, delete, dan modify atau update. Ketiganya terlihat sederhana, tapi sebenarnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal ini karena setiap perubahan yang kita buat harus tetap menjaga aturan integritas agar data di dalam database konsisten dan bisa dipercaya. Nah, dua aturan dasarnya itu yang selalu jadi acuan adalah yang pertama ada entity integrity, itu untuk memastikan setiap table punya primary key yang unik dan tidak boleh kosong. Yang kedua ada referential integrity, itu untuk memastikan bahwa foreign key benar-benar mengacu ke data yang ada di table lain. Jadi saya akan memberitahu gambaran integritas referensial pada Microsoft Access. Gambarnya ada di sini. Berikutnya kita masuk ke operasi penyisipan atau bisa disebut insert. Operasi insert dipakai untuk menambahkan data baru, tapi kenyataannya tidak semua data yang kita input bisa langsung diterima. Sistem akan memeriksa apakah data itu melanggar aturan integritas atau tidak. Nah, contoh kasusnya itu seperti ada menyisipkan data karyawan baru dengan NIP unik dan departemen valid, itu bisa diterima. Terus menyisipkan data dengan NIP ganda itu ditolak karena primary key-nya harus unik.
Yang ketiga itu menyisipkan data dengan NP kosong, itu bisa ditolak karena primary key-nya tidak boleh nol. Yang keempat itu ada menyisipkan data dengan kode departemen yang tidak ada, itu ditolak karena melanggar foreign key. Sekarang kita masuk ke operasi penghapusan atau bisa disebut delete. Delete ini sering dianggap gampang, tinggal hapus data. Tapi justru delete ini paling beresiko. Wow. Karena masalah muncul kalau ada data yang dihapus masih dipakai oleh tabel lain. Nah, contoh kasusnya itu ada dua. Yang pertama, menghapus data hubungan karyawan dengan proyek itu diterima karena tidak mempengaruhi tabel lain. Yang kedua, menghapus data karyawan yang masih tercatat mengerjakan proyek itu ditolak karena melanggar integritas referensial. Terus kita ada di sini ada DBMS, biasanya memberi 3 opsi. Yang pertama itu ada reject, deciding delete, dan nullify. Reject itu apa kayak gimana? Reject itu kayak menolak penghapusan. Terus yang deciding delete itu otomatis menghapus semua data terkait. Nullify itu mengganti referensi dengan nilai 0. Terus kita akan masuk ke operasi modifikasi atau bisa disebut modify atau update. Nah, operasi update dipakai untuk mengubah nilai data. Pada dasarnya aman kalau yang diubah hanya atribut biasa. Tapi kalau yang diubah primary key atau foreign key itu risikonya besar karena bisa membuat data tidak konsisten. Contoh kasusnya itu ada mengubah gaji, terus mengubah kode departemen ke nilai yang tidak ada, terus mengubah NIP karyawan. Nah, terus kita masuk ke analisis kritis. Analisis kritis ada dari 3 operasi ini bisa kita simpulkan bahwa insert rawan gagal karena masalah primary key dan foreign key. Terus delete paling beresiko karena terutama kalau ada relasi kompleks antar table. Terus yang ketiga ada update relatif aman asal bukan atribut kunci. Relasional yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan mengetahui ada selamat kata. Dah. Terima kasih.